Kita tahu semua Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menjadi orang yang terdepan ya dalam penjagaan lingkungan, penjagaan hutan ya, penjagaan lingkungan dari pencemaran udara, menjaga jalan-jalan umum supaya tidak dirusak oleh mobil-mobil Tronton dan mobil-mobil muatan yang overload gitu kan. Kali ini Kang Deddy Mulyadi tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah proyek yang dulu ditutup ya, tambang itu dulu ditutup ya karena permintaan warga setempat dan pemerintah desa setempat. Dan kali ini tiba-tiba tambang tersebut ya, padahal tidak memenuhi SOP, tiba-tiba diizinkan buka kembali oleh pihak desa. Ya, di sana ada Bukades juga. Ya, padahal tidak memenuhi permintaan dari rakyat, tetap udara masih tercemari oleh asap ya. Dan jalan-jalan tetap dilalui oleh mobil yang overload. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ini semakin seru sekali. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi cara menyelesaikan masalah tersebut dan langsung turun ke jalan? Mari kita tonton pada video berikut ini. Siapa? Sekdes. Ya. Kemarin demo kenapa warga? Masalahnya apa? Mungkin karena kan katanya ini masuk kars ya. Oh iya, kars ya. Mungkin itu salah satunya. Terus yang kedua apa ya? Di sini kan banyak mata air juga, Pak. Mungkin Rusak. baru ya. Oke, sekarang saya tanya ke Ibu sebagai sekretaris desa. Ya. Harapan Ibu, PT-nya saya tutup tambangnya atau buka terus? Ya lebih baik ditutup sih, Pak, kalau memang banyak merugikan. Nah, sekarang gini, dari sisi kepentingan warga, banyak merugikan apa banyak menguntungkan? Mungkin merugikan, Pak. Terus kalau ditutup PT Jusin ada jaminan nggak? Nggak ada yang ngambil tambang ilegal dari warga? Mungkin nanti itu bisa dibicarakan lagi sih, Pak. Jadi, Nggak mau itu standarnya. ya. Standarnya pengen lingkungan yang ada teknokratiknya, gitu loh. Betul. Oke, waktu itu salah satunya tuntutannya karena memang jalan. Jalan, Ya. oke, jalan jelek. Betul. Nah, artinya truknya melewati jalan. Betul. Akhirnya terjadi kerusakan jalan. Pertanyaannya adalah, selain perusahaan ini ada nggak yang truknya kontainernya gede-gede lewat sini? Kalau untuk lewat kawasan Taman Sari tidak ada. Kan jalan sini. Hanya sampai Taman Mekar yang pabrik baja itu. Yang pabrik baja. Dan kesininya Tidak ada. hanya Jusin aja. Artinya terganggu jalannya. Terus yang kedua, Waktu itu setelah itu aja. oke. Pertanyaannya kenapa Ibu merekomendasikan mengizinkan kembali sekarang? Karena memang dari pihak perusahaan juga sudah mulai ada komunikasi dengan warga, dengan kami pemerintahan desa. Terus sudah terpenuhi nggak apa yang dituntut? Kemudian kebetulan perusahaan siap memenuhi, Pak. Enggak, maksud saya gini, jangan punya kebiasaan karena aspek-aspek yang bersifat personal kemudian menjadi gerakan. Setelah itu didekati, kemudian diizinkan, saya tuh paling nggak suka. Jadi kalau orang harus konsisten, kalau pelanggaran lingkungan disuap, dikasih duit, dikasih sembako, tetap nggak boleh direkomendasi. Itu cara saya memimpin. Tapi kalau perusahaannya baik, jangan diada-adain gitu loh. Objektif aja. Gitu ya, oke. Pertanyaan yang berikutnya, di sini tuh ngebul, Bu, bakar-bakar. Ya. Menurut Ibu melanggar lingkungan nggak? Iya, Pak. Kenapa Ibu nggak ada tindakan juga? Nggak diprotes untuk ditutup? Kami tidak bukan mau untuk ditutup, Pak. Nah. Cuma kami berusaha mungkin pertama ada niatan bersama Pemda untuk merelokasi, Pak. menata. Kalau untuk ditutup itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Ya, saya ini kira. juga tidak mungkin juga kalau menghitung. Maksud saya gini loh. Gini Pak, kita ingin benerin cara berpikir warga. Karena dalam pandangan saya, nindak perusahaan itu lebih gampang. Perusahaan mah tutup. Tapi kalau warga ditutup, hurung. Ini loh, Bu. Maksud saya, kita tuh pemerintah harus objektif. Soal saya mah perusahaan langgar tindak. Nggak ada urusan, yang nelpon ke saya banyak loh, Bu. Orang dari Jakarta, tapi saya mau konsisten. Tapi rakyat juga harus taat. Ya, artinya gini loh, perusahaan besar harus taat, perusahaan kecil juga harus taat. Gitu loh, Bu. Makanya saya nanya ke Ibu, bisa nggak mau direlokasi kemana tuh yang ngebul tiap hari itu? Ya, kami masih pikirkan, Pak, itu makanya mungkin. Nah, kalau kemudian dipikirkan berarti kan belum ada tempat relokasi. Belum. Kalau belum ada tempat relokasi, boleh kalau ditutup. Izin Pak Gubernur. Ya kita harus objektif. Ini Bu, kepala lingkungan hidup. Kita dia harus objektif. Izin Bapak. Maksud saya gini, karena pemimpin itu tecuat kanu hidung, teponteng kanu koneng, besar kecil. Kalau salah ya harus ditindak. Kita galak nih Bu sama yang gede, Bu. Sama yang bermodalkan besar galak nih. Gitu loh. Padahal yang bermodalkan besar itu ngelahirin pajak, merekrut tenaga kerja dengan jumlah besar, bayar tenaga kerjanya pakai standar UMK, diasuransikan, ada jaminan hari tua, kecelakaan kerja, gitu loh. Nah sekarang yang ngebul tiap hari, bayar upahnya nggak bener. Ya nggak bener lah, Bu, nggak pakai standar UMK kan upahnya, Iya. iya kan? Ada asuransi kesehatan nggak? Nggak ada. Ada asuransi kecelakaan kerja nggak? Tidak. Ada asuransi hari tua nggak? Ada amdalnya nggak? Sama-sama merusak nggak?
Maksud saya ini loh Pak. Saya ingin pemerintah ini objektif. Yang gede loh Bu, saya ini. Kalau saya mau cari sesuatu dapat banyak loh Bu. Nah maksud saya, Bu Lurah dan warga juga galaknya harus sama, gitu loh. Sama yang gede galak kalau melanggar, sama yang kecil galak kalau melanggar. Sama yang gede kalau melanggar tutup, sama yang kecil juga tutup, sama-sama melanggar. Gitu. Siap, Pak. Jangan kalau ke gubernur ributnya luar biasa, kalau ke rakyat biasa bisa nggak bisa. Negara harus benar. Bu, yang ngebul-ngebul itu melanggar nggak? Melanggar. Layak nggak? Sebenarnya tidak layak, Pak. Tuh, saya pengen objektif nih. Siap, Pak. Nah, gimana, Sob? Ya kami meminta kolaborasi Pak dengan pemerintahan daerah. Mungkin Sok ke kolaborasinya pemerintahan. pengen apa saya nanya? Sok, saya nanya. Ingin difasilitasi mungkin dengan pihak perhutani Pak untuk relokasi pembakaran liar. Kalau ke perhutani juga sama ngebul juga, Bu. Direlokasi di satu tempat kan Pak, mungkin. Kan ngebul juga. Kalau asap mah kan dimanapun tetap jadi asap. Pak sih. Nah, Ibu, ada ini asapnya ini enggak melanggar kapasitas nggak? Karena kalau pembakaran langsung seperti itu pasti dia ada bahan pencemarnya, Pak, ada emisinya. Gitu loh. Jadi kalau Ya kalaupun gini loh, Ya. yang masalah kan bukan tempatnya, asapnya. karena Jadi kalau dipindahin juga di tempat jauh, tetap asapnya sama, maksud saya gitu loh. Saya mah pengen objektif aja, asapnya sama. Gitu loh. Emang kalau dipindahin ke tanah perhutani asapnya jadi beda? sama aja. Sama aja. Jadi yang melanggar apanya menurut Ibu? Proses dari sisi pembakarannya, Oke, teknologinya. kita bakar sampah aja oleh Menteri KLHK diancam dipidana. Ya, Pak. Kita Pemda, bakar sampah kan kita diancam dipidana, Bu. Padahal sampah warga disimpan di TPA, nggak ada pilihan lain kecuali dibakar misalnya. Kan kita diancam dipidana. Kita pakai apa, Bu? Diancam dipidana. Insenerator. Insenerator diancam dipidana. Kenapa ini enggak? Gitu, Bu. Gitu. Kan Ibu ngomong pengangguran. Pak, kasihan warga kalau ditutup dia kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Ini juga kehilangan pendapatan. Ini semen juga terancam 500 orang dirumahkan. Sama rakyat Jawa Barat bukan? Urang Karawang lain. Sarua gitu loh. Nah, ini yang saya pengen objektif. Jadi jangan sampai kita ini nggak objektif. Nanti pemerintah mah kalau sama yang gedenya melindungi terus, kita nggak lindungi. Yang gede nih, modal gede nih, Taiwan kan modalnya. Taiwan. Kalau sama rakyat kecil mah nindas, rakyat kecil yang lutik ngebul wae, tadi tindak malah. Ayo Ibu mau gimana? Siapa nanti kita berusaha untuk Coba bersama-sama cari Pak. aja dari sisi teknologi, ada nggak teknologinya? Serobong asap. Dibolehkan nggak pembakaran seperti itu? Sebenarnya pembakaran itu ya yang penting harus memenuhi baku mutu emisinya sih, Pak. Begitu mungkin ada intervensi teknologi. Tapi kalau menurut saya apabila bentuknya scatter masyarakat tersebar itu memang tidak efektif, Pak. Caranya? Ya mungkin seharusnya ada mekanisme bekerja sama dengan pelaku usaha yang besar sehingga masyarakat itu bisa terserap. Nah, pertanyaannya adalah ini bisa nggak yang kecil-kecil ini bekerja sama dengan ini? Seharusnya memungkinkan. Harus. Bang saya gitu loh. Ya. Ini dihapus, pindahin sini. Bisa nggak? Bapak bisa nggak? Andai kata saya nanti izinkan, mengakomodir mereka tidak bersebaran, kemudian disatukan, diintegrasikan. Bisa, Pak. Bisa. Bu, Ibu sanggup nggak mengintegrasikan? Soalnya siapa? Siap ya? Berapa itu tukang bakar itunya? Kurang lebih ada 100 tungku Pak. Oh, 100 tungku. Saya boleh. Nanti kita kaji, boleh diizinkan, tapi minta ini diintegrasikan. Oke. Nggak boleh lagi ada ngetek-ngetek. Terganggu nggak warga sekitarnya? Kalau warga sih ya terganggu tapi memang sudah Bedanya biasa. begini, warga itu kalau sama perusahaan tetangga tidak berani protes. Kalau sama perusahaan gede rame-rame protes, itu aja bedanya. Karena pelaku usahanya juga Pak, warga juga. Iya, makanya saya itu pengen adil. Pengen adil tuh gini loh. Yang besar, yang kecil tetap oleh saya diberikan ruang untuk berusaha selama memenuhi ketentuan. Yang besar, yang kecil akan saya tutup ketika dia melanggar. Kan gitu ya, Pak? Kan gitu. Saya pengen objektif loh. Ayo, pengen objektif. Pengen objektif aja. Ya udah, nanti tinggal dipenuhi apa lagi? Itu mungkin Pak, kemudian di jalan masuknya mungkin kemudian juga yang kawasan hutan dan juga evaluasi dokumen lingkungan. Saya kira izin Pak Gubernur karena tadi disampaikan ada kawasan hutan yang harus dikeluarkan, berarti harus ada pencuitan IUP dulu Pak, pencuitan WIUP. IUP-nya dikurangin. IUP-nya Jadi kawasan hutan tidak masuk dalam IUP. IUP yang ngeluarin siapa? Dari kita provinsi Pak. Ya udah dikeluarin Ya. kawasan hutannya. Bisa dua cara, izin Pak, Usulan. bisa dua cara. Cara pertama itu bisa diciutkan, cara kedua itu tetap izinnya luasan itu, tetapi ada sebuah komitmen ini tidak boleh dilakukan penambangan di sana. Iya. Itu setiap- Enggak, dikeluarin aja. Oke. Dikeluarin. Pertama yang kawasan hutan dikeluarin dari izin. Oke, keluarin dari izin. Iya. Dan kemudian dihibahkan menjadi kawasan hutan. Oh iya, kembalikan. Dihibahkan. Asalnya yang dibebasin tanah apa ini? Karena warga- Kalau yang hutan lindung, hutan produksi. hutan produksi ada sebagian kecil Pak. Itu luasnya berapa? Enggak, tanahnya tanah siapa tadi? Tanah punya perhutani Pak. Nah, berarti balikin lagi ke perhutani, ya kan? Balikin lagi ke perhutani. Nah, kemudian yang kedua, timbangan udah teknis kan? Ya, bisa. teknis bisa itu. Terus yang ketiga, KTT.
Apa Kepala tuh? teknik tambang. Kepala teknik tambang tinggal harus punya. Iya, harus ada. Ada kepala tekniknya. Bapak tambangnya tambang apa? Tambang bahan galian. Tapi kepalanya nanti di sini ya. Betul. Soalnya banyak nih perusahaan yang diizinkan oleh kepala SDM. Setiap saya sidak, mana kepala teknis tambangnya? Ring Pak. Nah, itu Oke, Bapak standby ya. Yang berikutnya, Mungkin review izin lingkungan Pak, yang Iya, Ibu. dokumen lingkungannya nanti itu Ya. mungkin harus Ibu review ya. diusulkan. Jalan, Pak Agung ini. Tunggu bicarakan nih mau. izin jalan masuk. Jalan masuk, izin jalan masuk. Ini kapasitasnya berapa ton jalan kita? 8 ton. 8 ton kapasitasnya. Ini kalau ngangkut berapa ton? Sekarang sih kita dulu kan ini jalan kabupaten Pak. Ah. Dulu terus kemudian kita store semuanya, kita pasang besi sehingga bisa dimuat bebannya. Sekarang udah jalan besar. provinsi kan? Sekarang udah jadi provinsi. Ah. Nah sekarang kita muat sih masih di atas itu Pak, 8 ton. di atas 8 ton. Di atas 8 ton. Cuman dekat jaraknya itu 1,5 kilo aja. 1,5 kilo. Oke. Yang Bapak ngangkutnya dari sini ke pabriknya sana? Iya, ke Cuma pabrik. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kalau Bapak ngangkutnya 1,5 kilo udah bangun sendiri aja lah ya jalannya. Siap. Ya kan? Bikin sendiri aja yang kapasitas itu. Nah, nanti jalannya setelah dibangun dihibahkan ke Pemprov. Ya kan saya ke Bapak nggak pernah main-main saya. Bangunin jalan aja. 1,5 kilo kan gampang. Berapa 1,5 kilo? Nilainya? Lebih 25 M. Nah, 25 M. Masih 8 ton. Kemudian 25 M. Tapi kan jadi jalan Bapak dipakai terus. Bersedia nggak? Ya nanti kita hitung aja. Ya udah bagi dua deh, setengahnya provinsi, setengahnya Bapak. Gitu ya, Pak, ya. Mau nggak? Siap Pak, siap Pak. Sekarang tuh lagi ada pas 9 kilo lebih dari jalan. Udah ada alokasi buat kita. Nah kemudian yang 1,5 kilo ini bisa nggak ditingkatin kapasitasnya? Tapi gini aja, bapaknya harus partisipasi juga. Iya nggak apa-apa Pak. Masuk, ya udah. Enggak. 25 M kan standar kita. Kalau bapak bangun sendiri kan semennya punya bapak sendiri. Gitu aja. Udahlah bisa, kan punya pabrik semen. Terus punya apa lagi? Izin pabrik semen aja sama kalian. Oh iya, tapi itu pakai apa? Iya, punya pabrik semen dan punya quarry juga dia. Punya kuari juga kan? Iya, kuari ini ya Pak. Kuarinya ini. Iya. Ini kuari juga. Ya udah bapak udah punya pabrik semen dan kuari, kan ada mobil yang bisa ngecor sendiri di dalam. Kita nggak ada. Kita nggak punya Pak. Kita nggak punya. Jadi itu harus kerjasama dengan pihak luar karena apa namanya? Ya tinggal kerja sama, Ya. bapak kan pengusaha. Kualitas Bisa? Bisa. Udah yang gini, jadi jalan kita bangun tetap yang 1,5 kilo dikeluarin, ya kan? Nah mau dibangun sama bapak biar dia bangun jalannya jauh lebih baik. Jadi tetap pakai jalan yang ada, cuman kita Kualitas yang berbeda. Iya, jalan yang bapak lewati tetap bapak pakai, ya kan? Tetapi bapak bangun dengan kualitas standar Oh, iya. mobil yang Oh, bapak iya, lewatin. siap. Bapak tadi ngelamun kenapa? Kiranya bangun jalan sendiri Pak. Bikin jalan sendiri Pak. Kalau jalan yang ini gitu. Ya udah, saya proyeknya provinsi udah punya pak. Oh, Ya pakai kan? jalan yang ada ya. Oke, oke. Provinsi sudah ada proyeknya, tetapi karena bapaknya kualitas jalannya harus beda dengan proyek kita, yang alur ini kita adendum, kita pisahkan. Oh, siap, Biar siap, itu siap. digeser ke tempat lain yang masih jalur Siap, ini. siap. Bapak bangun 1,5 kilo jalan, ukuran kualitas bapak, lebarnya juga bikin beda. Siap. Khusus. Siap. Jadi bapak bisa ngomong kalau orang komplain jalannya punya saya. Oh, siap. Siap. Siap Pak, siap Pak. Beres kan? Beres, Udah, Pak. dipisah. Berarti jalannya dari sini ke PT Jusin. 1,2 sampai ya. 1,2 kilo. Bila perlu lapis hot mix di atasnya. Saya perkeras Pak. Wah, udah salaman. Udah selesai. Oke, Kita lihat pabrik dulu sebentar. boleh. Udah selesai. Clear kan? Siap. Nah, udah clear, udah. Salaman. Jalan lagi, Pak. Oke, salaman lagi. Oke. Terima kasih, Bu, Pak. mau demo-demo lagi? Tidak. Ibu enggak, saya tapi ini diperjanjikan dulu. Iya, iya. Diperjanjikan bahwa ini diintegrasikan. Ya. Saya kasih izin tapi ininya harus pindah dulu yang ngebulnya. Saya mau ngeberesin pengen sekaligus, nggak mau setengah-setengah saya. Jadi yang warga-warga bikin tungku-tungku tuh pindah ke sini semuanya. Siap diakomodir, Pak. Pak Gop izin sedikit Pak. Apa? Dulu sebetulnya kita di demo itu karena mobil waktu keluar itu kotor Pak. Nah. Jadi sekarang kita udah Aman. Saya mah lagi ngurusin ini. Supaya dibikin bersih Ini tungku gitu. ini. Ya. Karena saya pengen daerah ini mau saya rapiin, Pak. Siap. Saya bersih. Kak, mohon maaf ya. Ini jangan gini loh. Saya tuh sayang banget sama warga Jabar. Iya. Warga Jabar di sini kan bebannya berat. Setiap hari bertaruh dengan mobil gede. Ya kan? Dapat jalan bagus baru mau sekarang. Ya kan? Kemudian yang berikutnya, habis itu dia dihajar lagi oleh pembakaran, ngetek. Nah, kalau itunya dipindahin, yang ngetek saya mau rapihin ngetek pinggir jalannya, petugas kebersihannya 1 kilometer 1 orang loh Pak. Saya punya, barusan saya tegur, karena nggak bekerja dengan baik. Nah kemudian, ini rapi, bila perlu nanti jalannya di hotmix, kanan kiri kasih gapura rapi, kasih PJU rapi, mereka sudah berkorban, napasnya terganggu, psikologinya terganggu. Kalau fasilitas umumnya dibikin jadi bagus, kontribusi kita ini narik pajak kembali ke warga. Gitu.
Ada wakil bupati, Pak. Iya Pak. Nah ini udah Pak Wakil, saya udah minta saya keluarin izin ini, perusahaannya bangun jalan sendiri ya untuk dari sini ke sana. Tetapi yang pembakaran tungku-tungku harus diakomodir di sini dipindahin. Nggak boleh lagi di pinggir jalan. Kita jalan dulu. Setuju nggak Pak Wakil? Setuju, Bapak. Ngebul kan? Iya tuh. Udah ya Bu ya. Gitu. Tapi satu lagi kepada warga dimanapun ya, di Kerawang dimanapun, kalau mau demo perusahaan harus konsisten. Demo perusahaan karena A, pelanggaran lingkungan. Sampai kiamat, nggak boleh mau diajak kompromi kalau lingkungannya tidak diperbaiki. Yang saya tidak mau itu demo-demo perusahaan. Gubruk. Habis itu diajak negosiasi, selesai. Nggak boleh. Nggak boleh kita nakut-nakutin tanpa ada sikap. Gitu Pak? Bapak seneng kan sama pemerintahan yang jelas kan Pak? Berintegritas kan Pak? Ya udah, gitu. Ya udah, beres. Nah kemarin kan jalan kotor, sekarang ada pencucinya. Ya ada pencucinya Pak, pencucinya. Ini. Jadi kalau kotor, Disemprot dari bawah disemprot nggak? enggak Pak. Jadi Fotonya manual, Pak. Hah? Manual, kita masih ada satu mobil tangki lagi. Oh disemprot biasa. Jadi mobil dari tambang Pak, nanti semua wajib masuk ke BWOS ini. Nanti begitu keluar kita tambah satu pipa lagi. Disemprot? Iya, pakai mobil tangki. Terus kita Nggak semprotnya ini. iya, pakai mobil itu Pak. Semprot ya? Tekanan. Iya. tekanan gitu. Iya. Semprot tekanan ya? Iya. Ya lebih cantik lagi. Di depan juga kita langsung setiap selesai langsung kembalikan jalan bersih. Saya di sini lingkungannya masih bagus loh Pak. Hutan-hutannya masih bagus. Ini relatif. Saya lihat tadi begitu lihat jalan provinsi bagus. Ini Gong pasang lampu Gong ke itu. Siap. Ini bukan anak tiri ini penghasil pajak yang harus dihargai. Dan lingkungan, artinya kan dari pabrik semen ini mampu membangun gedung-gedung bagus, jalan-jalan yang bagus di mana-mana, tapi orang sininya berkorban. Orang yang berkorbannya harus kita istimewakan. Hari itu jalan itu perbaikan, sudah proyek baru. Jadi 8 kilo sama kementerian, 1 kilo sama kita. Oke. Ya udah. Koordinasi. Ya udah, berarti yang ini digeserin. Ya, biasakan. Jadi nunggu kita depending kementerian pindah segmen. Yang kementerian pindah segmen, yang ini kan langsung bangun sendiri nih. Yang kitanya digeserin. Tambah di tuwe. Nurang naon. Ya nah, 8 kilo itu sudah jalan provinsi habis belum? Sudah habis. Habis. Ya rubah aja yang kita yang dari beton jadi hot mix. Itu Pak, yang betonnya jadi hot mix, jadi jalan ke sininya di hot mix, shoot. Ya beton ya hot mix. Baru ke Jawa Barat istimewa. Terus itu jembatan itu punya kita. Oh bukan Pak. Tapi nggak selain buka orangnya benerkeun. Itu kan jembatan nanti tiang-tiang nanti deng-deng itu tah. Saya mah panona. Yang paling mana Pak? Eta anu di jembatan Citarum. Oh, baru. Nu urang. Jalan ini. Heeh. Eta na paceceklanana kitu tah. Ku aing carekan tadi pengawasna. Sekarang udah beresan. Beresan. Pak, kita pakai mobil kan Pak? Kalau Ke pabrik. Ya. Ayo udah, ayo. Kita pakai mobil. Selesai. Beres. Pas datang ke sini udah dibayangkan panas, iya udah. Iya deh. Ya, di sana lah. Iya, alhamdulillah Pak. Tadi malah ada. Iya, kita ke pabrik, kita pakai mobil. Ayo. Itu mobil turun ya. Mobil turun. Mau ke pabrik. Pak, kita lewat pabrik. Ya udah, ke pabrik itu teh. Nanti ke pabrik semen. Terus Pak, kita lihat. Nah, setelah itu kita ke sana teh ya. Iya, ke Anu sana. angkutan tanah. Iya. Iya, oke. Ayo, mobil turun. Beres. Saya coba lewat tadi. Ya udah, ke pabrik. Pak Bos, selesai ya? Tugas saya ya? Oke, kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.